Ya. Saya boleh tanya-tanya nggak tentang interaksi sosial? Oh, boleh. Jadi menurut Akang, mengapa manusia melakukan interaksi sosial? Menurut saya karena interaksi sosial memenuhi kebutuhan manusia sebagai makhluk sosial. Oh, oke. Pak, jelaskan bentuk-bentuk interaksi sosial. Nah, interaksi sosial dibagi menjadi dua bentuk. Ya. Nah, yaitu asosiatif dan disosiatif. Kalau asosiatif sendiri yaitu interaksi sosial yang mengarah pada hal-hal yang positif. Contohnya kerjasama, terus akomodasi, terus asimilasi, terus sama akulturasi. Nah, terus yang disosiatif sendiri yaitu interaksi sosial yang mengarah pada hal-hal yang negatif. Contohnya persaingan, kontravensi, dan pertentangan. Pertanyaan ketiga, apa aja syarat-syarat untuk terjadinya interaksi sosial? Nah, syarat-syaratnya yaitu yang pertama hubungan timbal balik. Ya, adanya hubungan timbal balik. Terus yang kedua pelakunya dua orang atau lebih. Ya. Nah, yang ketiga itu punya tujuan yang jelas. Jadi kita harus punya tujuan yang jelas kenapa kita melakukan interaksi sosial gitu. Terima kasih Kang. Ya. Pertanyaan terakhir, berikan contoh untuk faktor-faktor interaksi sosial. Untuk faktor-faktornya yang pertama ada imitasi. Nah, contohnya imitasi kayak meniru gaya rambut yang seseorang yang meniru gaya pakaiannya atau penampilannya gitu. Terus yang kedua ada identifikasi. Sama kayak imitasi, cuman bedanya kalau identifikasi itu lebih mendalam. Jadi kayak kita misalnya ya aku ngefans sama Superman gitu ya, habis nonton Superman jadi pakai pakaiannya kayak Superman gitu pokoknya lebih mendalam lah gitu. Nah, terus yang ketiga ada sugesti ya. Sugesti kayak misalnya kamu dihitan ya. Kamu mau dihitan. Nah, Benar. terus aku udah jadi aku nakut-nakutin kamu. Jadi kayak misalnya tahu gak sih kalau dihitan sakit gitu, kayak digigit harimau jadi kamu terpengaruh sama aku gitu. Oh. Nah, terus yang keempat ada simpati. Simpati jadi misalnya ada orang yang ngemis-ngemis di pinggir jalan, jadi kita merasa kasihan bahwa seseorang itu gitu, jadi kita kasihan sama orang itu Ya. Nah, terus yang yang kelima ada empati. Empati mah jadi kayak sama kayak tadi, cuman misalnya kita simpati, jadi kita ngasih misalnya ada gembel ya di jalan ya. Nah, minta uang, jadi kita kasihan, jadi ngasih uang gitu, melakukan tindakan gitu kalau simpati mah. Oke, segitu aja mungkin ya. Terima kasih Kang. Terima kasih udah diwawancara ya Kang ya. Ya, sama-sama. Ya, oke. Permisi Kang. Ya Kang. Di sini saya mau bertanya. Saya punya 4 pertanyaan di sini tentang interaksi sosial ya. Boleh nanya? Boleh Kang. Oke. Yang pertama ada mengapa manusia melakukan interaksi sosial? Jadi mengapa manusia melakukan interaksi sosial itu karena interaksi sosial itu memenuhi kebutuhan manusia sebagai makhluk sosial. Saya merasa terjawab pertanyaan yang tadi. Oke, untuk pertanyaan yang kedua, jelaskan bentuk-bentuk interaksi sosial. Jadi interaksi sosial terbagi menjadi 2 bentuk, yaitu bentuk asosiatif sama bentuk disosiatif. Nah, kalau bentuk asosiatif ini interaksi sosial yang mengarah kepada hal-hal yang positif, contohnya kayak kerjasama, terus akomodasi, asimilasi, sama akulturasi. Nah, kalau kerjasama ini memiliki 4 bentuk, yaitu bargaining, kooptasi, koalisi, sama joint venture. Nah, kalau akomodasi ini adalah lebih ke solusi-solusi penyelesaian masalah. Nah, lalu asimilasi adalah penggabungan 2 budaya yang di dalam budaya baru itu masih memiliki unsur-unsur 2 budaya yang digabungkan. Nah, yang terakhir yaitu akulturasi. Nah, kalau akulturasi penggabungan 2 budaya, tapi di dalam budaya baru itu tidak ada unsur-unsur kedua budaya yang disatukan. Jadi menjadi budaya yang baru. Nah, terus yang terakhir terus yang kedua ada bentuk disosiatif. Nah, disosiatif ini interaksi sosial yang mengarah kepada hal-hal negatif. Contohnya kayak pertentangan, persaingan, terus yang terakhir kontravensi. Oke, untuk pertanyaan yang ketiga,
apa saja syarat-syarat terjadinya interaksi sosial? Kalau menurut saya syarat-syarat terjadi interaksi sosial itu ada 3. Yang pertama harus adanya hubungan timbal balik antara satu dengan lainnya. Terus yang kedua itu pelakunya harus 2 orang atau lebih. Terus yang terakhir harus mempunyai tujuan yang jelas. Oke, untuk pertanyaan yang keempat, sebutkan contoh faktor-faktor interaksi sosial. Oke, yang pertama itu ada imitasi. Nah, imitasi ini contohnya meniru gaya rambut, meniru pola berpikir, terus meniru penampilan orang lain. Nah, terus yang kedua ada sugesti. Nah, sugesti ini contoh-contohnya itu kayak misalnya kalian lagi sholat tahajud. Nah, di pikiran kalian ini takut ada setan, ada setan, ada setan. Nah, padahal di situ nggak ada setan, tapi kalian merasa di situ ada setan. Nah, itu sugesti. Nah, terus yang ketiga ada identifikasi. Identifikasi ini contohnya itu kayak misalnya ada seorang bulu tangkis junior yang memiliki idola. Nah, saat si idolanya bertanding itu, si juniornya ini sangat mengamati pertandingannya dengan cermat dan sangat serius gitu. Terus ada simpati. Nah, kalau contoh simpati ini kita merasa kasihan kepada seseorang yang mungkin seperti gembel, gelandangan gitu. Terus yang terakhir ada empati. Nah, empati ini kita kasihan terus melakukan tindakan. Contohnya kayak kita merasa kasihan kepada gembel, terus kita memberikan sedikit rezeki kepada gelandangan atau gembel tersebut. Seperti itu. Oke, terima kasih ya, Dapak. Ya.